Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa di mana saja Anda berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur, Allah masih memberikan kita kesehatan jasmani dan ruhani kita, dan mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah akan semakin memberikan nikmatnya kepada kita semakin hari semakin banyak. Nikmat yang mampu untuk kita nikmati. Hadirin, kali ini kita akan mengkaji wasiat yang ke-7 dari kitab Asrul Wasaya lil Wiqayati minal Waba, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri. Wasiat yang ke-7 ini, beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri mewasiatkan kita semua agar supaya untuk mencegah datangnya wabah penyakit wabil khusus virus corona ini, kita mengikuti wasiat-wasiat dari wasiat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan kali ini yang ke-7. Wasiat yang ke-7 ini bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-wasiyatus sabi'atu, bermula wasiat yang ke-7. Itu tawakkil mawadi'a, menghindari tempat-tempat allati fihal waba, yang di dalamnya terjangkit wabah. An Abdullah bin Amir, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai Abdullah bin Amir, anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada Sayyidina Umar, kharaja, suatu ketika keluar dari rumah, ila Syami, untuk pergi ke Syam. Falamma kana bisargha, maka tatkala sampai di sebuah tempat yang namanya Sargh, balaghahu, terdengarlah kabar sampai kepada Sayyidina Umar, annal waba'a, bahwa wabah penyakit qad waqa'a bisyam, telah menjangkit di negeri Syam. Fa akhbarahu, maka kemudian memberikan kabar kepada Sayyidina Umar, siapa? Abdurrahman, sahabat Abdurrahman bin Auf, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah, idza sami'tum, apabila mendengar siapa kamu sekalian, bihi, tentang wabah, bi ardin, dalam sebuah tempat, fala taqdamu alaihi, maka janganlah kamu menuju ke tempat tersebut. Wa idza waqa'a, dan apabila telah terjangkit, bi ardin, di sebuah tempat, wa antum biha, dan kamu berada di dalamnya, fala takhruju firaran minhu, maka janganlah kalian semua keluar dari tempat tersebut, firaran minhu, dalam rangka melarikan diri dari wabah tempat tersebut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasulullah, la yuridul mumridu 'alal musihhi, jangan engkau campurkan yang sakit dengan yang sehat. Rawahuma, menceritakan akan hadis kedua ini, akan kedua hadis ini siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Jadi intinya wasiat beliau yang ke-7 ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh
Abdullah bin Umar bahwa suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu sedang keluar dari rumah dan mau pergi ke Syam. Ternyata dalam perjalanan di sebuah tempat wilayah namanya Sarl. Di situ Sayyidina Umar bin Khattab mendengar kabar bahwa di daerah Syam sedang terjangkit wabah. Maka kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf memberitakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, apabila kamu mendengar ada sebuah tempat yang sudah terjangkit penyakit wabah di tempat tersebut, maka janganlah kamu menuju ke tempat tersebut. Dan apabila kamu telah berada di sebuah tempat yang sudah positif terjangkit wabah tersebut, maka janganlah kamu keluar dari tempat tersebut untuk melarikan diri. Ini artinya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan sesuai dengan PSBB yang diterapkan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia, supaya kita yang masih sehat mengetahui di sebuah tempat ada yang sudah positif dan termasuk daerah yang zona merah, maka janganlah kita menuju ke tempat tersebut. Sebaliknya, jika kita berada di sebuah tempat yang sudah positif ditentukan sebagai zona merah, daerah terjangkit wabah di tempat tersebut, maka janganlah kita keluar dari tempat tersebut untuk melarikan diri. Ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan sesuai dengan program pemerintah yang sekarang sedang digalakkan yang disebut dengan PSBB. Supaya apa? Supaya yang sakit yang sudah berada di zona merah tidak membawa penyakit dan menularkan kepada orang lain yang masih sehat. Begitu juga yang masih sehat, supaya tidak memasuki daerah yang sudah terjangkit, yang sudah kategori zona merah, yang di tempat tersebut merupakan tempat yang terpapar wabah virus corona ini. Maka janganlah kita yang masih sehat memasuki tempat tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyarankan, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jangan engkau campurkan yang sakit dengan yang sehat. Supaya apa? Supaya yang sakit bisa di lockdown, supaya yang sakit bisa dirawat secara mandiri, dan yang sehat tidak tertular oleh yang sakit tersebut. Yang sakit bisa diobati, yang sehat tetap sehat. Itulah karenanya saudara-saudara sekalian, Majelis Ulama Indonesia sepakat dan sejalan dengan keputusan pemerintah yang saat ini supaya menerapkan PSBB di berbagai tempat. Saudara-saudara sekalian yang masih berada di zona hijau, di zona yang tidak terpapar virus corona, supaya tetap bertahan di tempat tersebut dan tidak memasuki zona merah, zona yang sudah terpapar virus corona, supaya yang sehat tetap terjaga kesehatannya, dan saudaraku yang berada di zona merah yang sudah terpapar penyakit virus tersebut, supaya tidak keluar dan tidak menuju ke tempat yang belum terpapar, supaya tidak menularkan penyakit virus tersebut. Jadi sekali lagi, wasiat yang ketujuh ini dalam rangka untuk mencegah menyebarnya virus corona, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri mewasiatkan agar supaya yang tidak sakit tidak memasuki wilayah yang sudah jelas zona merah terpapar virus corona, yang sudah berada di zona merah yang sudah terpapar virus corona untuk tidak keluar dari tempat tersebut, melarikan diri sehingga tidak menularkan virus tersebut kepada orang yang masih sehat, dan yang sakit bisa diobati di tempat tersebut. Mudah-mudahan yang sudah zona merah bisa disterilkan, disembuhkan. Yang sudah terpapar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih sehat tetap terjaga kesehatannya. Demikian wasiat yang ketujuh ini, mudah-mudahan kita bisa mengerti dan memaklumi
dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan Allah segera melenyapkan virus corona dari dunia ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.